Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Wahyu Setiawan dengan NIM 200431100044 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan PUEBI. Langsung saja kita ke slide-nya. PUEBI secara umum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam menulis. Di antaranya tentang pemakaian huruf, pemakaian kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Selanjutnya, yang pertama pemakaian huruf. Untuk poin A, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian poin yang B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf A, E, I, O, dan huruf O. Kemudian poin C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan huruf Z. Kemudian poin D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, dan EI, dan juga OI. Kemudian poin E. Untuk poin E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya, poin F, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudnya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran, dan juga Allah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi penggunaan dari huruf kapital. Selanjutnya, poin G, huruf kapital dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Termasuk juga dalam daftar pustaka, misalnya berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala dengan kata Cakrawala yang digaris miring. Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya dia tidak diantar, tetapi mengantar. Huruf miring dipakai juga untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Dengan catatan, ditulis dengan huruf miring dalam naskah tulisan tangan atau mesin TIK dalam kurung bukan komputer. Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, poin H, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab, misalnya latar belakang, masalah, dan juga tujuan. Kemudian untuk yang kedua, penulisan kata. Untuk poin yang pertama, A, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kemudian poin B, kata berimbuan. Untuk kata berimbuan, imbuan dalam kurung awalan, sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran tutup kurung. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetaran. Kemudian catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukisme, seniman, kamerawan. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif, aerodinamika, inkonvensional, purnawirawan, antar kota, dan kontraindikasi. Kemudian untuk poin C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung
di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, kupu-kupu. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar, surat-surat kabar, atau kapal barang bisa menjadi kapal-kapal barang. Kemudian poin yang gede, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya buta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang, dan orang tua. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membumbukan tanda hubung, diantaranya unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, anak istri pejabat, ibu bapak kami, ibu bapak kami. Selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika terdapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi. Kemudian gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya acap kali, hulung balang, radioaktif, ada kalanya, kacamata, sabta marga. Dan poin E, pemenggalan kata. Untuk pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya bu-a, main, niat, atau bua, main, niat. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula, saudara. Untuk selanjutnya, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, perbuat, merasakan, makanan, merasakan, letakkan, perbuatan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi, bio, tanda hubung grafi, bio, tanda hubung o, tanda hubung gra, tanda hubung v. Dan masih banyak lagi jenis pemenggalan kata yang lain. Selanjutnya poin F, kata depan. Seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Mari kita berangkat ke kantor. Kemudian untuk poin G, partikel lah, ka, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Kemudian, siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul. Dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Partikel per berarti demi, tiap, atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp 50.000 per meter. Jadi tanda hubung lah, ka, dan ta itu merupakan tanda hubung terpisah. Selanjutnya, poin H, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya A.H. Nasution atau sama dengan Abdul Haris Nasution. Kemudian H. Hamid sama dengan Haji Hamid. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT Perseroan Terbatas atau KTP, yakni kartu tanda penduduk. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM atau halaman, DLL atau dan lain-lain. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N atau atas nama, kemudian D.E, D.A sama dengan alamat. Atau juga lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm atau cm, kemudian kVA atau kilovolt ampere, kemudian L sama dengan liter. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa
tanpa misalnya BIG atau BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian BIN atau Badan Intelijen Negara. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog Badan Urusan Logistik atau Beppenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemudian ada Pemilu atau Pemilihan Umum. Kemudian poin I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata. Susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B dipakai untuk nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf Kelapa 2, Simpang 5, Raja 4. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang C, kata ganti ku dan kau, ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah itu boleh kubaca. Kemudian bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kemudian poin K, kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Kemudian untuk yang ketiga, pemakaian tanda baca. Poin A, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Ikhtisar atau daftar. Misalnya, A.1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Kemudian poin A. Bahasa Indonesia. Kemudian 1. Kedudukan. Kemudian yang poin B. 1. Patokan umum. Kemudian 1.1 isi karangan. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik juga tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel atau bahkan grafik atau gambar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Kemudian tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai di belakang A, alamat penerima dan pengirim surat, serta B, tanggal surat. Kemudian poin B, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum tanda penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk, setara, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu. Dan meskipun demikian, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wa, adu, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal serta D, nama.
nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kemudian poin C, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Kemudian tanda titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, dan seterusnya. Kemudian tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Kemudian poin D, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 juga tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua titik 2 Ahmad Wijaya, sekretaris titik 2 Siti Aryani. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu titik 2 bawa koper ini nak, tanda seru. Kemudian Amir titik 2, baik bu. Tanda titik 2 dipakai di antara A, jilid atau nomor dalam halaman, kemudian B, surah dan ayat dalam kitab suci, kemudian C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Kemudian poin E, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengertian baris. Misalnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek. Tanda hubung dipakai untuk menyambut tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11, tanda hubung 11, tanda hubung 2013. Atau PANITIA atau panitia. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur 25 ribuan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai A dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa Barat. Seperti itu. Kemudian dengan catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek. Kemudian poin F, tanda pisah. Dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, tanda pisah, kita sependapat, tanda pisah, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Kemudian tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Kemudian rangkaian tambahan ini, tanda pisah, evolusi, teori kenisbian, dan pembelaan atom. Tanda pisah tidak mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, tanda pisah, amanat Sumpah Pemuda, tanda pisah, harus terus digelorahkan. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, misalnya tahun 2010 sampai tahun 2013, tanggal 5 sampai tanggal 10 April 2013, Jakarta sampai Bandung. Kemudian poin G, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Kemudian, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurung dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional Indonesia dibangun pada tahun 1961, tanda tanya. Di Indonesia terdapat 740, tanda tanya, bahasa daerah. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan.
ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, tanda seru merdeka. Kemudian tanda elips. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan dan ada bagian yang dihilangkan, misalnya penyebab kemerosotan. Tanda elips akan diteliti lebih lanjut. Tanda elips dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, tanda elips, seperti tanda elips, bagaimana Bu, tanda tanya. Kemudian dengan catatan, tanda elips itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah. Kemudian poin C, tanda petik. Dipakai untuk menghapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kemudian, kerjakan tugas ini sekarang. Perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat. Tanda petik dipakai untuk menjapit judul saja, lagu, film, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya saja, pahlawanku. Terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tanda petik dipakai untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus. Komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Kemudian poin K, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Kudengar teriakan anakku, ibu, bapak pulang, dan seru, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata-kata ungkapan. Misalnya tergugat, yang digugat, retina dinding mata sebelah dalam, noken, taskas Papua, tadulako, panglima. Kemudian poin L, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, tanda kurung kartu tanda penduduk. Lokakarya, tanda kurung workshop, itu diadakan di Manado. Tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut, kemudian A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. Untuk poin M, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kota sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan, tutup kurung, kemudian Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai dengan 38. Tutup kurung perlu dibentangkan hal di sini. Kemudian poin N, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 11 garis miring 2003. Kemudian Jalan Keramat 3 garis miring 10. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta dan setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, mahasiswa, dan mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia, tanda apostrof, kan kusurati, dalam kurung kan sama dengan akan. Mereka sudah datang, tanda apostrof, kan tanda tanya, kan sama dengan bukan. Malam, tanda apostrof, lah tiba, dalam kurung lah sama dengan telah. Kemudian 5 sampai 2 sampai tanda apostrof 13, dalam kurung 13 sama dengan 2013. Selanjutnya untuk
Yang keempat, penulisan unsur serapan. Untuk penulisan unsur serapan dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation de homme par i homme. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.